Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kembali lagi bersama Miss Kemala. Saat ini mungkin sedikit berbeda ya, kemarin pembahasan materi terkait prakarya. Sekarang Miss akan membahas tentang bedah soal penilaian tengah semester pada mata pelajaran seni budaya kelas 8. Oke, untuk materi PTS Seni Budaya kelas 8 yaitu terdapat menggambar model, kemudian ada alat dan bahan dalam menggambar model, kemudian ada teknik-teknik menggambar model, kemudian ada tujuan dan manfaat menggambar model, selanjutnya ada pengertian menggambar poster, dan juga ada jenis-jenis menggambar poster, dan ada langkah-langkah membuat poster, kemudian juga ada macam-macam lagu daerah dan asal daerah, dan juga ada tujuan dan manfaat menyanyikan lagu daerah serta keadaan tubuh yang baik pada saat bernyanyi. Baik, nanti ketika di soal PTS kalian harus mempelajari terkait menggambar model. Entah nanti yang keluar adalah pengertian model, atau mungkin pengertian menggambar, atau mungkin pengertian menggambar model, atau penjelasan terkait proses menggambar model. Oke, Miss akan bahas dalam pengertian menggambar itu sendiri merupakan seni memanfaatkan alat dan bahan tertentu untuk membuat goresan bentuk yang dilihat atau dibayangkan ke dalam bidang dua dimensi. Ya, jadi menggambar juga merupakan salah satu bentuk komunikasi visual. Kemudian ada juga nih, proses menggambar dapat diartikan sebagai cara untuk menyampaikan pesan melalui bahasa rupa. Gambar juga sudah dikenal oleh manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, maka dari itu kalian juga perlu pelajari terkait definisi-definisi dari menggambar model. Oke, selanjutnya akan Miss bahas dari tujuan menggambar itu sendiri adalah untuk menyampaikan ide, gagasan, atau simbol yang menjadi bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan sarana untuk mengekspresikan dan mengekreasikan diri sendiri. Lalu, ada juga nih, dalam prinsip menggambar model itu sendiri merupakan cara seseorang untuk melihat secara langsung bentuk setiap benda yang dijadikan sebagai objek gambar. Dan klasifikasi dari objek gambar itu sendiri ada flora, alam benda, fauna, kemudian juga ada manusia. Nah, maka dari itu kalian juga perlu pelajari nih, apakah nanti yang keluar dalam soal PTS tujuankah, atau mungkin konsepnya, atau klasifikasi dari model itu sendiri, ya. Selanjutnya ada juga alat, bahan, dan juga media dalam menggambar model. Nah, nanti ketika ada di soal PTS akan Miss pilih salah satu di antara alat, bahan, dan juga media. Di dalam alat menggambar model itu ada pensil. Nah, pensil itu juga ada jenis-jenisnya. Gitu. Ada pensil lunak, pensil keras, dan juga ada pensil sedang. Yang masing-masingnya pun memiliki karakteristik tertentu. Dan juga goresan-goresannya pun berbeda ya. Terus ada juga nih alat dan bahan menggambar modelnya. Ada spidol, kontek, krayon, pastel, penghapus, dan juga pensil warna. Kalian juga perlu memahami apa sih spidol itu, apa sih kontek itu, apa sih krayon itu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, selain ada alat dalam menggambar model, juga ada media dalam menggambar model. Apa saja itu? Ada kertas gambar, ada buku gambar, dan juga ada sketchbook. Yang nantinya kalian bisa pelajari apa sih kertas gambar, bagaimana sih kriteria kertas gambar itu dalam menggambar model, kemudian apakah buku gambar yang harus dipakai,
dalam menggambar model itu khusus atau bagaimana? Nanti kalian perlu pelajari dan dibaca bukunya ya. Kemudian ada sketchbook juga. Selanjutnya ada juga alas menggambar. Nah, di dalam menggambar model ini juga ada alasnya yang berupa triplex, kemudian ada papan kayu dan juga ada karton tebal. Jadi nanti yang keluar dalam soal PTS akan Miss pilih di antara alat, bahan, media juga alas. Kalian cukup belajar dan pahami apa sih definisi-definisi dari masing-masing alat, bahan, dan media alas menggambar model tersebut ya. Selanjutnya ada prinsip menggambar model. Nah, tentunya di dalam prinsip menggambar model ini kan ada 5 nih ya. Nanti Miss akan masukkan pilih salah satu di antara prinsip-prinsip menggambar model. Jadi tidak masuk semua dan kalian cukup untuk belajar pahami dari masing-masing prinsip menggambar model. Untuk penjelasannya, di dalam model itu merupakan objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. Dan jenis-jenis model pun terbagi menjadi 2, ada model langsung dan juga ada model tidak langsung. Kemudian ada juga prinsip menggambar model yaitu perspektif, yang merupakan penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata. Perspektif yang baik akan dapat menimbulkan kesan ruang 3 dimensi dalam bentuk gambar. Kemudian juga ada prinsip menggambar model yaitu proporsi ya. Di dalam proporsi ini berkaitan dengan perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Selanjutnya ada komposisi. Dalam menggambar model ini berkaitan dengan tata susunan yang seimbang, selaras, dan juga menunjukkan kesatuan irama dalam suatu karya seni rupa. Jadi perlu kalian ketahui perbedaan-perbedaan dari masing-masing prinsip menggambar model ya. Nah, di dalam komposisi menggambar model ternyata ada perbedaannya lagi. Ada bagiannya lagi nih, ada komposisi simetris dan juga komposisi asimetris. Nah, apa sih komposisi simetris itu? Yang merupakan objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Dan juga komposisi asimetris yang merupakan objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri gambar, namun tetap terkesan menunjukkan keseimbangannya. Selanjutnya, ada komposisi dalam menggambar yaitu keseimbangan, kemudian ada kesatuan, irama, keselarasan, dan juga prinsip menggambar model yang terakhir yaitu gelap terang. Maka dari itu kalian juga perlu pelajari, pahami masing-masing prinsip menggambar model serta jenis-jenisnya ya. Terus bagian-bagian karakteristik dari prinsip menggambar model. Selanjutnya, selain ada prinsip juga ada teknik dalam menggambar model. Apa saja itu? Di sini ya ada teknik menggambar model yaitu teknik linear, yang dimana cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan baik garis lurus maupun garis lengkung. Kemudian ada teknik menggambar model yaitu teknik arsir, yaitu teknik khusus dalam sebuah gambar untuk mendapatkan perbedaan gelap dan terang pada suatu objek. Dan juga ada teknik blok yang dimana teknik ini dilakukan dengan membubuhkan dan memenuhi objek dengan satu warna ya. Terus ada teknik Dussel yang dimana teknik menggambar yang penentuan-penentuan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring atau rebah. Dan terakhir ada teknik pointillis atau teknik titik yang dimana suatu teknik menggambar dengan cara membuat rangkaian titik-titik sebanyak-banyaknya yang disusun menjadi suatu objek gambar atau untuk memberikan kesan gelap terang pada gambar ya. Nah, jadi kalian perlu juga nih pahami masing-masing maksud dari teknik-teknik menggambar model, juga perbedaan-perbedaan dari teknik menggambar model. Selanjutnya ada poster. Nanti di dalam soal PTS
itu entah pengertian dari poster, entah ciri-ciri dari poster, atau mungkin kelebihan atau kekurangan dari poster ya. Berikut penjelasan dari Miss terkait tentang poster. Pada umumnya poster itu berukuran 50 x 60 cm. Selain ukurannya terbatas, tiap poster hanya bisa mengangkat satu tema agar informasi yang disampaikan lebih mudah diingat. Nah, kalian juga perlu nih pahami jenis-jenis poster. Yang dimana jenis-jenis poster itu kan ada dua, ada berdasarkan tujuannya dan juga ada berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya pun ada penjelasannya masing-masing, yang dimana ada poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan, dan juga ada poster layanan masyarakat. Itu kalian pahami masing-masingnya perbedaannya apa ya kan. Nanti di antara jenis poster antara berdasarkan isinya atau tujuannya pun akan ada salah satunya keluar di soal PTS. Selanjutnya ada jenis-jenis poster berdasarkan tujuannya, yang dimana pertama ada poster propaganda, kedua ada poster kampanye, poster pencarian, poster film, poster komik, poster afirmasi, poster riset, dan juga poster komersial. Nah, nanti kalian cari tahu, pelajari apa sih maksud dari masing-masing jenis-jenis poster berdasarkan tujuannya. Ya, selanjutnya selain ada jenis-jenis poster juga kalian juga perlu pelajari langkah-langkah dalam membuat poster yang baik itu seperti apa sih. Nah, di situ di buku ada semua terkait tentang poster ya. Selanjutnya materinya yaitu tentang lagu daerah. Nah, di sini kalian perlu tahu nih, apa sih maksud dari lagu daerah itu? Apa sih tujuan dari lagu daerah itu? Apa sih manfaat dari lagu daerah itu? Nanti entah di antara salah satunya akan keluar dalam soal PTS ya. Kemudian kalian juga perlu ketahui nih macam-macam lagu daerah dan juga asalnya. Selanjutnya ada ciri-ciri lagu daerah, yang dimana lirik lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat. Kemudian lagu daerah diwariskan secara turun-temurun dengan tradisi lisan. Kemudian ada lagu daerah pada umumnya tidak diketahui penulis atau penciptanya. Selanjutnya ada lagu daerah pada umumnya memiliki 2 hingga 8 bait syair, namun terdapat lagu daerah yang menggunakan syair berbeda pada setiap perulangannya. Dan terakhir, biasanya lagu daerah memiliki beberapa versi yang daerah berbeda dalam suatu etnis. Ini disebabkan karena cara penyebaran lagu daerah dilakukan dari mulut ke mulut. Sedangkan fungsi dari lagu daerah yaitu sebagai pengiring dalam upacara adat atau suatu tradisi. Yang kedua ada sebagai pengiring tari dan pertunjukan. Yang ketiga ada sebagai media bermain dan juga sebagai media komunikasi, juga sebagai media penerangan. Ada juga tujuan dan manfaat dari lagu daerah, yang dimana tujuan dari lagu daerah itu sendiri untuk mengenal lagu-lagu daerah di Indonesia, yang kemudian lagu daerah juga dapat menciptakan rasa cinta terhadap budaya dan seni Indonesia, terutama rasa cinta pada daerah tanah kelahiran. Lagu daerah juga menjadi kekayaan warisan budaya yang harus dilestarikan. Selain itu, berbagai upaya perlu dilakukan agar lagu daerah tetap dikenal dan dikembangkan generasi muda di Indonesia. Jadi nanti kalian perlu pelajari apakah nanti yang keluar dalam soal PTS ciri-ciri lagu daerah kah? Atau mungkin fungsi lagu daerah kah? Atau mungkin tujuan dan manfaat dari lagu daerah kah? Itu kalian cukup pelajari juga ya. Selanjutnya materinya yaitu teknik menyanyikan lagu daerah, yang dimana hal-hal yang harus diperhatikan dalam tekniknya. Pertama ada teknik vokal yang terbagi menjadi intonasi, artikulasi, resonansi, frasering, dan juga pernapasan. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan adalah keadaan tubuh dalam sikap badan, ekspresi, dan juga penampilan. Nanti akan keluar teknik menyanyikan lagu daerah di salah satu
hal-hal yang harus diperhatikannya yang sudah Miss jelaskan tadi. Sekian dari Miss Kamala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.